Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke guys, di depan saya ini udah ada yang namanya bearing shock. Ini kanan kiri ya. Ini satunya. Kemudian ini satu lagi ada engine mounting belakang. Posisi sekarang lagi di bengkel, lagi general check up bagian kaki-kaki dan juga bagian mesin. Jadi karena pengerjaan untuk modifikasi Project 10 ini sudah selesai, sisil ya. Jadi untuk step terakhir adalah pengecekan atau general check up bagian mesin dan juga kaki-kaki. Tujuannya supaya pemilik mobil ini tahu kedepannya itu part apa aja yang kemungkinan bakal diganti atau kemungkinan rusak. Dan untuk penggantian part seperti engine mounting itu saya ajukan klaim atau garansi ya ke sales Bluebird ya kan. Jadi sebenarnya ini nggak bisa kalau orang-orang biasa. Jadi karena saya punya link ke dalamnya, jadi ya bisalah partnya dikirim ke sini gitu. Dan untuk part yang lain mungkin dirundingkan dengan pemilik mobil ini, seperti bearing shock dan juga engine mounting kanan. Kalau bearing shock kan ini diganti baru tadi 2 biji. Dan kalau engine mounting kanan itu kita tukar tambah pakai engine mounting copotan juga, tapi kondisinya di atas, bisa dibilang di atas 60% lah, seperti itu. Jadi untuk general check up ini sebenarnya sudah jalan 2 hari, kemarin dan hari ini. Dan untuk penggantian part di hari kemarin itu engine mounting kanan ya diganti dengan engine mounting copotan yang kondisinya masih di atas 60%. Oke, ini dia engine mounting tengah atau engine mounting bawaan mobilnya ya. Jadi kondisi karetnya dia udah ableh gitu kan. Jadi dia udah nggak nahan getaran mesin ke bodi. Jadi setiap kali kita masukin gigi terus digas itu ada hentakan mesin, suara hentakan mesin. Jadi ciri-ciri engine mounting tengah yang udah rusak itu ketika kita digas ya, dari RPM rendah kita digas itu ada hentakan mesin seperti itu. Kemudian untuk engine mounting kanan yang gede, ketika engine mountingnya udah rusak itu ada getaran ke kabin atau ke bodi. Jadi intinya di dalam kabin itu ada suara dengung seperti itu. Dan juga untuk engine mounting sebelah kiri, kalau engine mountingnya sudah rusak, nah biasanya dia kalau lewatin polisi tidur ya kan ada suara jedak seperti itu. Jadi seperti suara kaki-kaki lah, seperti itu intinya. Oke guys, pasang engine mounting tengah sudah selesai. Sekarang kita lanjut cek engine mounting sebelah kiri yang posisinya di bawah kaki. Jadi supaya supaya pasti aja kita cek secara detail gitu kan. Karena kalau cuma diraba-raba doang gitu ya ibaratnya kurang jelas lah. Jadi makanya kita buka dan kita lihat kondisi engine mountingnya seperti apa. Oh ya guys, jadi ini saya kasih info sedikit ya. Jadi untuk engine mounting Toyota Limo Gen 3 dan juga Toyota Limo Gen 2 itu sama persis semua ya. Engine mounting kanan, tengah dan juga engine mounting kiri. Jadi saya anjurkan kalau misalnya teman-teman mau ganti engine mounting Gen 3 ini, saya anjurkan ganti dengan engine mounting Gen 2. Karena setahu saya engine mounting untuk Gen 2 itu kualitasnya lebih bagus dan lebih banyak pilihan gitu. Dan untuk merek yang bagusnya itu salah satunya adalah RBI dan juga merek Faber. Jadi untuk dua merek ini kualitasnya hampir mirip dengan original, tapi harganya dia lebih murah. Oke guys, pasang engine mounting tengah baru dan juga tadi pengecekan engine mounting sebelah kiri itu sudah selesai. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk bagian kaki-kaki ini yang paling urgent dan harus diganti adalah bearing shock. Dan untuk bearing shock ini partnya dikirim langsung oleh pemilik mobil ke sini. Jadi saya tinggal pasang aja seperti itu. Nah jadi kalau bearing shock ini rusak ya kan, itu imbasnya ke setir.
jadi dia beloknya agak sedikit berat seperti itu. Memang nggak terlalu ngaruh banyak sih, cuman tetap kerasa kalau misalnya bearing shock ini rusak. Sesuai judulnya aja, bearing itu artinya kalau bahasa bengkelnya lahar. Kalau laharnya rusak, ya kalau di ban itu biasanya gregel, kalau nggak gregel ya dengung seperti itu. Oke guys, ini dia bearing shocknya. Jadi ini udah diliatin ya tadi di awal. Ini saya dikasih kanan kiri. Dan posisi pemasangannya di bawah ini nih karet support. Jadi karet supportnya dicopot. Habis dicopot baru kelihatan yang namanya bearing shock. Oke, ini dia kondisi bearing shock lama ya. Jadi kondisinya seperti ini. Tuh. Bagian klip bawahnya ini udah hancur. Jadi dia udah posisinya udah nggak center. Jadi kita ganti pakai baru. Oh. Seperti ini ya. Yang baru itu klip bawahnya lumayan panjang. Jadi dia posisinya nanti di tengah asok. Oke, ini dia kondisi bearing shock yang satunya ya. Ini lebih hancur. Klip untuk pengaitnya udah rontok semua. Jadi dia posisinya udah nggak center. Intinya udah nggak berfungsi lah seperti itu. Karena kan kalau bearing shock itu yang bawahnya klipnya dia ngait ke tatakan penahan per. Jadi dia posisinya di tengah. Jadi kalau pengaitnya ini udah hancur, ya dia udah nggak bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Oke guys, penggantian bearing shock baru sudah selesai dan ini lagi proses pemasangan balik ke mobilnya. Nanti habis dipasang kita test drive dan kalau oke langsung kita pulang ke rumah dan kita lanjutin beberapa kerjaan tambahan ya, request dari pemilik mobil ini. Oke guys, sekarang ini posisi sudah di rumah lagi. Jadi tadi mobil sudah di test drive, sudah oke. Dan penyakitnya sudah lumayan berkurang banyak, meskipun ya masih ada lah sedikit. Dan sekarang ini saya mau ngerjain requestan ya dari pemilik mobil ini, mau dipasang lampu sen yang ngumpet di balik kaca spion katanya. Jadi ini lucu sih, ya kan? Jadi lampu sen ngumpet di balik spion. Jadi kelihatannya ya kaca aja gitu, tapi ketika kita nyalain lampu sen, LED-nya nyala nanti di belakang kacanya. Mantap. Nah, untuk pengerjaannya kaca spionnya dibongkar dulu seperti ini. Kemudian dilepas cover kacanya sampai jadi perintilan seperti ini. Oke, sekarang saya mau lanjutin bersihin dulu kaca spionnya nih karena banyak jamur. Nah, oke guys, untuk cara bersihin jamur di kaca spion ini sama aja kayak kita bersihin jamur di kaca mobil. Jadi kita pakai sikat, mau koas mau sikat gigi bekas juga nggak apa-apa. Ini cairannya buat anti jamur untuk kaca mobil ya. Tinggal kita gosok-gosok aja seperti ini sampai jamurnya hilang. Jadi untuk cairan anti jamur ini jangan sampai kena kulit lama-lama. Jadi kalau kena kulitnya lama dia nanti gatel. Jadi kalau kena kulit langsung dibilas saja pakai air bersih. Oke guys, sudah selesai. Nih kondisi kaca spion sekarang seperti baru, kinclong banget. Jamurnya udah habis semua. Nah sekarang kita lanjut pemasangan lampu LED-nya. Jadi kita bikin dulu posisi si LED-nya nanti mau dipasang di mana dan posisinya seperti apa. Ini saya pasang lurus seperti ini, ngikutin profil yang ada di cover kaca spionnya. Ini kita tandain dulu. Oke guys, sekarang kita lanjut pasang lampu LED-nya. Jadi untuk pemasangan lampu LED ini nggak pakai lem-leman ya. Jadi cuman diikat pakai selotip seperti ini. Dan nanti ngasih selotipnya full sebesar bentuk lampu LED ini.
Oke guys, sudah selesai jadi seperti ini ya. Tuh. Sekarang kita lanjut pasang balik ke covernya. Jangan lupa kita kasih sealer dulu supaya nggak getar-getar nantinya. Nah, untuk pemasangannya ini hati-hati ya. Jangan sampai si covernya atau si kaca spionnya pecah. Karena ini bentuk kaca spionnya, bentuk kacanya dia agak sedikit cembung. Oke, sudah terpasang. Sip. Tinggal sekarang kita sambungin kabelnya ke lampu sen yang sudah ada di spion. Oke guys, untuk pemasangan kabelnya sama seperti kita pasang kabel lampu. Jadi tinggal kita nyari arus positif dan arus negatif aja. Oke, sekarang kita coba sambung kabel lampu LED-nya. Nyala apa enggak ya? Wih. Nah, nyala ya. Jadi nyalanya seperti ini. Dan ritme kedipannya dia ngikutin lampu sen yang terpasang di spion ya. Oke guys, sekarang kita lanjut rapiin dan pasang balik cover spionnya. Oke, pasang lampu LED di kaca spion sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini tuh, kita buka pintu aja ya. Nah, ngedip seperti ini ya. Yang sebelah sana juga sama. Ngedip. Asli ini lucu banget ya. Tuh. Keren sih. Nggak terlalu nggak terlalu norak-norak banget. Tuh. Cakep. Oke, sekarang kita lanjut ke pekerjaan berikutnya. Oke guys, jadi ini ada tambahan. Jadi untuk handle grip yang ada di interior, di atap tuh, katanya pengen di karbon semua full. Dan ini proses pengerjaannya sudah selesai, tinggal kita nunggu kering dan kita pasang balik ke mobilnya. Oke guys, untuk pemasangannya kita lanjut ke video berikutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.